Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di part kedua Akhlak Tasawuf dengan tema tujuan dan manfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya. Ya, terima kasih teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Yang pertama kita sudah membahas pada part pertama yang lalu definisi dan ruang lingkup. Maka pada part kedua kali ini kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat, gitu ya. Tujuan akhlak tasawuf adalah ini menurut Muhammad Ali Hasan agar setiap orang berbudi pekerti, berakhlak, mempunyai tingkah laku tabiat, berperangai atau beradat istiadat yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan Barnawi Umari mengatakan bahwasanya tujuan pendidikan akhlak adalah agar tercipta hubungan yang baik dan harmonis antar sesama manusia dengan sesama makhluk. Yang ketiga, Ali Abdul Halim Mahmud mengatakan untuk mempersiapkan manusia yang beriman yang selalu beramal soleh dan menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, Al-Ghulayani mengatakan bahwasanya untuk membentuk jiwa anak didik menjadi bermoral, berjiwa bersih, berkemauan keras, bercita-cita besar, tahu akan arti kewajiban dan pelaksanaannya, menghormati hak-hak orang lain dan tahu membedakan mana yang baik dan buruk. Oke, tujuan akhlak tasawuf pada kali ini kita gambarkan akan seperti ini kalau digambarkan. Ini step pertama, mengajarkan manusia agar dapat hidup bermasyarakat tanpa merasa disakiti dan menyakiti kepada orang lain di sekitar. Ini tujuannya. Ini penting, kalau enggak bakalan bisa kalian hidup di masyarakat dengan hal-hal yang penuh dengan pengalaman, begitu ya. Pengalaman kemasyarakatan dengan antara suku, antar watak, begitu. Oke. Yang kedua, untuk menentukan batas mana yang baik dan yang buruk, mana yang terpuji dan tercela. Ini penting. Sikap kalian yang muncul nanti apakah sikap yang baik atau buruk, terpuji atau tercela. Oke, yang ketiga, targetnya membentuk orang-orang yang beramal baik, berkemauan keras, sopan dalam berbicara dan sopan dalam berbuat, mulia dalam tingkah laku dan perangai, bersifat bijaksana, sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan suci. Yang keempat adalah terciptanya kesempurnaan akhlak dari masing-masing individu, baik dalam hal akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, sesama manusia, diri sendiri, akhlak terhadap lingkungan, ataupun terhadap makhluk lainnya. Di tahap terakhir, seseorang belajar akhlak tasawuf itu diharapkan agar dia menjadi insan kamil mukammil. Kamil yang sempurna akhlaknya dan mukammil yang dapat menyempurnakan akhlak orang lain. Begitu. Nah, manfaatnya belajar akhlak tasawuf adalah yang pertama, jadi kita akan memiliki pengetahuan tentang kriteria baik dan buruk. Jadi pada kesempatan selanjutnya, dengan pengetahuan yang kita miliki, jadi kita akan bisa tahu mana perbuatan yang baik dan mana yang perbuatan yang buruk. Yang kedua, berguna bagi manusia dalam mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia di segala bidang. Jadi begini, kalian punya ilmu, pinter sundul langit, tapi akhlaknya jelek, kalian tidak akan pernah dihargai. Makanya hati-hati, kalian beraktivitas
belajar, punya ilmu, menuntut ilmu lalu kemudian mempunyai ilmu. Nah, selama proses ini kok kalian akhlaknya buruk, maka kalian tidak akan dihormati oleh orang lain. Begitu. Yang ketiga, untuk membersihkan ruhaniyah dan kalbu manusia dari kotoran hawa nafsu, membersihkan dari dosa dan maksiat sehingga menjadi suci dan bersih. Manusia punya jasad, manusia punya fisik, manusia punya akal, dan manusia juga punya rohani. Nah, jasmani, untuk membersihkan jasmani, kalian mandi 3 kali sehari, gosok gigi 5 kali sehari misalkan, seperti itu. Tapi kalau untuk rohani, maka kalian harus menempuh jalan dalam akhlak tasawuf. Apa Pak? Nanti di materi selanjutnya ada. Itu silakan nanti kalian diskusikan nanti ya kalau sudah pas waktunya. Nah, yang keempat, terhindar dari perbuatan yang dapat membahayakan diri di dunia dan akhirat. Jelas ketika berhubungan dengan negara, akhlak tasawuf dihubungkan dengan perspektif negara. Ketika seseorang bersikap jelek dalam wawasan kebangsaannya, maka dia akan melakukan sebuah tindakan yang merugikan negara. Contohnya korupsi. Nah, para koruptor ini jelas tidak punya akhlak. Tidak ada akhlak dalam dirinya. Apalagi koruptor bansos. Wah, tambah. Sudah bansos untuk masyarakat yang membutuhkan, masih di korupsi. Parah sekali. Terlebih hukumannya juga sedikit. Wah, ini bahaya sekali. Hakim yang memutuskan juga tidak punya akhlak berarti. Iya toh? Nah, pesan saya, jadilah seseorang yang mempunyai akhlak dalam segala bidang, begitu ya. Warnai segala bidang yang kalian miliki dan kalian lakukan dengan akhlakul karimah. Jangan sampai jelek. Oke. Yang kelima, akhlak juga bermanfaat menjadi mutiara hidup yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dengan akhlak karimah, kalian itu bisa dikatakan dinilai sebagai mutiara yang hidup. Seorang koruptor apakah dihargai sebagai mutiara yang hidup? Tidak, tapi dihargai dengan sesuatu yang buruk, begitu ya. Nah, ini bahaya sekali. Nah, tinggal kalian pilih sekarang, mau berakhlak karimah dan dinilai sebagai mutiara yang hidup, atau mau berakhlak buruk dan dinilai sebagai sampah masyarakat. Nah, ini hati-hati kalian. Jangan sampai terperosok menjadi sampah masyarakat. Begitu ya. Yuk, semoga bermanfaat. Perhatikan baik-baik ucapan saya yang tadi. Jangan sampai dinilai sebagai sampah masyarakat, tapi jadilah kalian menjadi mutiara yang hidup, begitu. Akan mahal harganya kalian nanti. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.